semuanya. Perkenalkan, Kami dari kelompok 1. di sini kami akan menyimpulkan buku dan juga artikel yang telah kami review. Sebelum lanjut, perkenalkan, aku Yuni, Aku Indah, aku Mei. dan aku Indri. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu hakikat belajar? Jadi, hakikat belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan tingkah laku individu yang cenderung stabil setelah melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Oleh karena itu, pemahaman yang akurat tentang arti belajar beserta semua bentuk dan manifestasinya sangat penting untuk para pendidik, khususnya untuk para guru. Teman-teman, kalian tahu kan? Ternyata ada 3 aspek penting dalam belajar dan pembelajaran, yang dimana aspek tersebut adalah yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses mengajar dalam memahami sebuah peristiwa, kemudian menjadi paham karenanya. Aspek yang kedua yaitu aspek afektif, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta yang terdapat pada setiap individu. Yang ketiga ada aspek psikomotor, di mana aspek tersebut adalah aspek yang berkaitan dengan keterampilan atau skill setelah seseorang menerima pembelajaran tertentu. Kalian tahu nggak sih apa saja faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Kalau kalian nggak tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, faktor yang pertama itu adalah faktor internal, di mana faktor internal berasal dari dalam diri manusia sendiri yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada 2 faktor internal utama. Yang pertama yaitu kecakapan. Faktor ini berkaitan dengan kapasitas bawaan. Faktor yang kedua ada minat dan juga motivasi, di mana minat merupakan hubungan emosional dan preferensi terhadap suatu aktivitas atau hal tanpa adanya dorongan atau paksaan. Yang kedua ada faktor eksternal, dapat mempengaruhi hasil belajar yang melibatkan pengaruh dari luar individu, di mana contohnya seperti lingkungan keluarga. Keluarga sebagai pendidikan pertama setelah sekolah menjadi tempat di mana peserta didik berinteraksi dengan orang tua. Yang kedua ada suasana sekolah. Sekolah sebagai lingkungan belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga ada faktor masyarakat. Siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat karena keberadaan mereka dalam konteks tersebut. Nah, adapun hal yang paling penting juga untuk kita pelajari yakni prinsip belajar. Prinsip belajar ini meliputi yang pertama, setiap siswa perlu mengambil bagian secara aktif dalam proses belajar, meningkatkan minat, dan dibimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, yaitu pembelajaran harus holistik dengan materi yang memiliki struktur dan penyajian yang sederhana untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang ketiga, yaitu belajar harus mampu membangkitkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Proses belajar adalah perjalanan yang berkelanjutan, memerlukan tahap demi tahap sesuai dengan perkembangan siswa. Yang keempat, yaitu fasilitas belajar yang memadai yang diperlukan untuk memastikan siswa dapat belajar dengan tenang. Interaksi siswa dengan lingkungannya menjadi penting dalam proses belajar. Dan yang terakhir ada 4 pilar pendidikan UNESCO dapat dianggap sebagai fondasi atau penyangga dalam mendukung upaya pengajaran, mempengaruhi, melindungi, dan memberikan bantuan kepada siswa untuk mencapai kedewasaan. Pilar yang pertama ada learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Jadi dalam learning to know ini menekankan pentingnya pemahaman dalam pembelajaran, tidak hanya menghafal tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Yang kedua ada learning to do, yang dimana artinya adalah belajar melakukan sesuatu. Pada pengajaran cara menerapkan pengetahuan dalam praktik, mendorong siswa untuk mengaplikasikan apa saja yang telah dipelajari. Pilar yang ketiga ada learning to live together, artinya belajar hidup bersama.
Pada dasarnya mencangkup pengajaran, pelatihan, dan bimbingan agar siswa dapat membentuk hubungan yang baik melalui komunikasi agar menghindari prasangka buruk serta mencegah konflik. Nah, yang terakhir ada learning to be, yang dimana dimaksud dengan belajar menjadi sesuatu, menyiratkan bahwa pembelajaran adalah membentuk identitas diri, mengembangkan kepribadian yang unik. Nah, itu dia tadi video menyimpulkan hasil mereview artikel dan juga buku. Sekian dan terima kasih. Bye!